Ya bismillah ya, saiki aku seneng banget yang ngene iki lho sinau. Salah bener engko sik didolai bareng-bareng. Ning sing penting ada keguyuban untuk mencari ilmu dan Allah seneng ndelok ngene iki. Bodho ora apa-apa. Sing pinter ming Allah, menungso iki ming sithik, upama pinter ming sithik ngono ya. Jadi sekarang saya mencoba tak dadi rektor. Aku sing gawe pertanyaan, saiki tak buka rahasiane. Siji, aku pancen pertanyaan iki tak gawe untuk mendeteksi pemikirannya kanca-kanca iki piye pada masing-masing kelompok. Jadi saiki ngene, misalnya ayat pertama apa? Ayat pertama, satu kata di Al-Qur'an. Iqra. Iqra iki kan ana beberapa kelengkapan. Siji, apa sing kok waca? Apa sing kok waca? Tulisan. Nabi Muhammad ora iso maca tulisan, ya toh? An-Nabi al-Ummi. Dadi sing diwaca apa? Urip. Urip ki apa wae? Ya menungso, ya atine, ya pikirane, ya kelakuane. Ora mung menungso, ya jin, ya setan diwaca kabeh, ya wit-witan, ya kewan kabeh diwaca. Siji. Jadi nek ana Allah bilang Iqra, berarti kowe kudu ngumbara. Oh, sing diwaca akeh banget, carane maca kudu pinter. Ngerti apa yang dibaca. Satu, dua, ngerti bagaimana cara membaca. Contoh gampang ngene, nek kowe maca banyu nganggo literan apa nganggo meteran? Ngono ya. Nek kowe maca cah wedok, cantiknya apa kelembutan hatinya? Jadi ngerti carane maca. Jadi siji ngerti apa sing diwaca, loro ngerti carane maca. Terus nomor telu, ngopo kok maca ki ngopo? Didoleki. Kudu jelas tujuane, kudu nemokke kesejatianing kahanan. Nek diri ya diri yang sejati, kalau alam yang sejati, Allah yang sejati, bukan Tuhan-Tuhanan, bukan koyo-koyo Gusti Allah, ning Gusti Allah sing tenanan. Ini pengantarnya. Sekarang dari kelompok yang pertama. Kelompok pertama mau sik. Misalnya aku takon apa profesine nabi-nabi. Sing telah aku mau Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, terus Nabi Muhammad SAW. Aku iki ming njajal. Kowe kok ora gumun ya? Nabi tak takoni profesine kok kowe ya penut wae. Apa ana nabi duwe profesi? Profesi itu lahir dari sekolahan modern yang tujuannya adalah mencari penghidupan, bukan sinau urip. Kowe doktoro ana ora pelajaran urip? Ora ana, sing ana pelajaran golek panguripan. Ya ora? Jadi seluruh sekolahan di dunia iki ora muruki urip, ora muruki slamet, ora muruki apik. Apa ana universitas muruki apik? Orang kurikulumnya. Jadi nek aku ngomong profesi itu tidak berlaku untuk semua nabi. Nabi tidak punya profesi. Nabi itu orang nilai, bukan orang pasar, bukan orang negara. Nek negara jaga keamanan dibayar. Urusannya jabatan kekuasaan. Nek pasar urusannya badi piro, itu pun badi materi. Nek wong nilai guru. Entuk ora guru cita-cita sugih. Cocok ora? Cocok ora kuwi. Lho nek cita-cita sugih aja dadi guru. Dagang wae ora efektif, rampok. Anggere aja konangan. Lho soalnya tujuan sugih iki ya salah. Tujuannya panjang salah, tujuan kok sugih. Sugih dilat menika ya wis stroke kok ya. Mangan ya wis ora entuk iki, mangan sego kolesterol, mangan gula lara gula, ya toh? Mangan santen ya kolesterol, sembarang dadi elek kabeh, dadi ora bener kabeh, gitu loh. Cita-cita sugih iki entuk ning ora pas. Cita-cita yang terbaik apa? Innalillahi wa inna. Kowe saka Gusti Allah, sok nang Gusti Allah kudu slamet. Aja nganti dikipatke nang neraka. Kan jadi tujuan hidup adalah mendapat ridho Allah. Ora terserah kowe iki tukang ojek, terserah kowe iki insinyur, terserah kowe iki kiai apa ustad, sing penting selamat di hadapan Allah.
Jadi boleh jadi apa saja asal tujuan utamanya adalah tidak salah di depan Allah, tidak dihukum oleh Allah, dan nanti diterima cintamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ngono. Nah, jadi Nabi rantai profesi, tapi teman-teman terjebak oleh pertanyaan saya. Ya, tetapi Nabi Nuh bukan tukang kapal. Nabi Isa bukan pejabat. Nabi Musa bukan pejabat, dia bukan anak raja, dia bayinya dikintirke karo ibune ditampung karo Siti Masitoh digadadeke anak angkatnya Fir'aun, tapi dia bukan pejabat, bahkan dia disuruh melawan Fir'aun. Jadi dia bukan pejabat, itu bukan profesi. Semua nabi itu tidak ada profesinya, karena profesi itu urusannya karo industri dan pekerjaan. Nabi ora perlu duwe profesi, ora perlu golek duit, mergo nabi dijamin hidupnya oleh Allah. Nek nganggo teori Ma'iyah, contoh nomor 1 adalah ibune Nabi Isa. Ora entuk sapa jenenge? Siti Maryam, ora entuk metu omah, ora entuk metu kamar ning malaikat Jibril bendina ngeteri panganan. Nah, nek miturut Ma'iyah kaya aku iki ra duwe profesi. Apa profesiku aku takon? Apa aku? Apa profesiku? Apa? Perantara. Apakah ada profesi perantara? Makelar maksudnya? Aku makelar apa? Apakah saya kalau pakai hitungan profesi, apakah tepat saya duduk di sini? Aku duduk kiai, duduk ustadz, duduk pegawai Departemen Dalam Negeri, duduk tokoh parpol, duduk NU, duduk Muhammadiyah. Apa aku cocok lungguh ning kene? Nek nganggo ukuran profesi. Saya kesini tidak ukuran profesional, ukurannya cinta seorang kakek dengan cucunya. Apa mbah kuwi profesi? Nah, jadi gue mikir meneh profesi ki apa? Ora ana profesi. Jadi kowe tak kandhani kowe iki dihapusi londo, kowe iki dihapusi wong barat, kowe iki dihapusi wong modern. Kabeh sekolahan iki tujuane golek panguripan, wedi melarat, wedi mati, wedi ra iso nyambut gawe. Mulane sekolah ben iso nyambut gawe ngono to. Jadi tidak ada tujuan akhirat. Murane ora ana universitas muruki apik, sekolah muruki apik, kejaba aliyah jek lumayan. Kan gitu. Ora ana sekolah ngurusi apik, ngurusi pinter tur ben iso nyambut. Ning kuwi tok dadi wong sak donya iki wedi ora mangan. Padahal Gusti Allah jamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk di bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Maka guru tidak boleh cari duit karena sudah pasti dibayar. Pejabat tidak boleh cari duit karena pasti dibayar. Betul enggak? Presiden tidak boleh mikir uang karena dia pasti dibayar. Betul enggak? Seniman tidak boleh cari duit karena hidupnya dijamin oleh Allah. Aku seniman, aku nulis puisi, aku nulis cerpen, aku nulis tulisan-tulisan macam-macam, ning ora tahu mikir untuk honor piro. Nek aku dikongkon mati karo Gusti Allah tak mati. Maka aku manut karo Gusti Allah. Ning ora tahu Gusti Allah orang kaya rezeki. Bahkan aku dikai bojo sing mustahil. Apa iso wong pekok ora ndek penggawean kaya aku, rabi artis kaya ngono ayune. Ya ora? Nek nganggo iku hitungan profesi ya ora mlaku. Gawe artis kaya ngono aku ora cetha, seniman penggaweane ora ono. Tapi saya bekerja tiap hari. Apa pekerjaan saya? Mencintaimu dan melaksanakan cinta itu sedemikian rupa. Kamu pikir cinta tidak yang paling berat dari seluruh pekerjaan yang lain? Apa pekerjaan Nabi? Menyayangi umatnya. Ayatnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nek anjane kepeksa ngomong profesinya Rasulullah adalah mesake karo umate, sayang karo umate, kabeh muga-muga iso dituntun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk masuk surga. Kan itu profesinya. Kalau pakai kata profesi. Jadi aku ya ora apa-apa, aku ora nyalahke kowe, Nduk, Ulfa, ora. Kowe kan tadi yo nek Nabi Nuh teknik sipil. Nek Nabi Musa apa kayak mau?
STPDN apa ya ngono ya, terus apa meneh Nabi Muhammad apa mau pedagang. Berarti fakultas ekonomi ngono. Oh ya ora apa-apa itu untuk padanan-padanan teknis. Tapi Nabi Muhammad dagang lak mbiyen. Begitu jadi nabi saya dagang ora? Ora perlu dagang wong dak iki nyambut gawe setengah mati rino wengi Gusti Allah jamin uripe. Kowe yang ngono nek kowe guru ora usah golek duit. Angger kowe ikhlas dadi guru menyampaikan ilmunya Allah, maka Allah menjamin hidupmu. Ning kowe guru ning nafsune nafsu dunya, akhirnya ya ngono kuwi. Ya oke ya. Oke, jadi itu maksud saya ya. Tapi aku ora nyalahke. Itu namanya sinau bertahap-tahap gitu ya. Jadi kita tetap tepuk tangan kepada kelompok pertama. Kelompok kedua mau apa sih? Tak delok aku. Wis tak omongke soal mencari penghidupan mau ya. Gitu ya. Semua sekolahan sedunia dan sekarang sekolahannya Islam ya melu ngono kuwi, dinggo golek duit, ya ora? Nomor 1 mergo ora percaya nek Gusti Allah maringi rezeki kowe. Ayate sapa sing hafal? Mayyatakillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa takwa nang Gusti Allah gelem mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Mosok kowe turu mesti kowe ngerjake apa-apa. Bantu wong tua yo. Jadi ada yang mengatakan kerjaku cuma ibu rumah tangga, saya tidak punya profesi. Loh, ibu rumah tangga iki luwih abot bangane direktur perusahaan le. Ya ora? Luwih abot dadi ibu. Mulane wanita itu puncak karirnya adalah menjadi ibu. Pertama wong wedok, nomor 2 dadi bojo, nomor 3 ibu. Ya ora? Mulane sing paling dihormati ning donya menurut Kanjeng Nabi sapa? Bu. Nomor 2, nomor 3 lagi bapak. Kan begitu. Kalau di kampus, di sekolahan, sapa sing iso dirungokke, sing entuk karungokke wong sing ahli. Nek ngomong ekonomi kudu sarjana ekonomi ngono ta? Nek ngomong teknik bangunan kudu teknik sipil ngono ta? Nah, terus ibu apa? Ekspertasinya, keahliannya. Ibu kok ekonomi piye? Kowe iki ya ora cerdas nih ya aja bodoh-bodoh banget toh ya, wah jan aku ya sok ngelundasku. Ibu itu didengarkan karena dia yang paling mencintaimu. Jelas enggak? Jadi orang yang paling harus kamu dengarkan adalah orang yang benar-benar mencintaimu, bukannya lebih pandai dari kamu. Jelas? Bukan penguasa, bukan orang pintar, bukan orang hebat. Yang paling harus kamu patuhi dan paling kamu harus dengarkan adalah orang yang mencintaimu. Itu ukuran Allah. Nek ukurannya universitas, sing paling ahli di bidangnya. Nek ukurannya Allah ora ibumu. Mergo dhek sing sengsara nglairke kowe. Itu yang paling punya hak untuk didengarkan dan paling punya hak untuk diabdi. Ngono lho. Nah, kaya aku iki ra duwe profesi, Nduk, Le. Kudune aku ora ning kene, aku dudu ustaz, dudu kiai, dudu intelektual, dudu sapa-sapa aku iki. Kok aku ning kene alasannya cuma satu, yaitu I love you. Saudara. Sak donya nyuwun sewu aku ora sombong ning pokoke faktane ngono kuwi sak donya apa ana wong sinau bareng sak lapangan nganti jam 12 bengi, jam 1 bengi, sok-sok nganti jam 2, jam 3 apa ana? Itu semua terjadi karena cinta. Tapi kalau itu hanya peristiwa wong kaya ning kelas, kaya ning pasar, iso bertahan nganti jam-jam ini? Yang mempertahankan kita di sini adalah kita saling mencintai karena Allah mencintai kita semua sehingga kita juga mencintai Allah. Mulanya aku rene iki ngurusi generasi milenial yang disebut oleh surat Al-Maidah ayat 54. Akan aku datangkan kaum yang baru yang aku cintai kata Allah dan mereka mencintaiku. Engkaulah kaum yang baru itu. Engkaulah yang akan membangun Indonesia lebih baik dari sekarang. Engkau yang akan memancarkan, mendirikan mercusuar masa depan Republik Indonesia. Dan engkau akan membuat dunia semua segan dan kagum sama kamu sebagai bangsa yang luar biasa. Juara-juara olimpiade di dunia 90% orang Indonesia.
Mau fisika, mau matematika, mau biologi, mau apa saja, sing juara wong Indonesia. Cuman pemerintah Indonesia buta hatinya dan buta matanya. Makanya aku kesini untuk membangun masa depan kalian semua, dan aku tidak peduli sama pemerintah yang sekarang. Kamu datang ke rumahku, tidak aku terima. Tak terus ke nesu tenan iki aku. Ora acting, aku acting. Ya toh? Kowe nang Amerika kowe kapan? Nang Arab kapan-kapan, nang Eropa, nang Afrika, nang ngendi wae, nang Vietnam, nang Thailand, ora ana wong nglumpuk ning lapangan nganti tengah wengi kaya ngene iki meng ning Indonesia. Apakah itu belum cukup bukti bahwa Allah sangat menyayangi bangsamu? Apakah belum cukup bukti bahwa Allah sangat gadang-gadang masa depan kalian untuk memimpin seluruh dunia? Karena seluruh di dunia sekarang salah uripe. Sak dunya orang main ngeperintah Indonesia, sak dunya Trump salah. Salah tujuan, salah pengelolaan, salah asal-usul. Yang benar adalah rakyat kecil yang setia sampai tengah malam mencari ilmu bersama-sama. Aku ora peduli aku dadi apa, aku ora peduli dikenal apa ora, dimuat koran apa ora, Trump nesu karo aku apa ora, Yahudi nesu karo ora peduli. Aku ora melu duwe awakku dhewe. Aku wae Gusti Allah, nek arep urusan apa-apa kowe dep-depan karo Gusti Allah, ora dep-depan karo aku. Nganti kelebon saking cintane serangga karo aku, ya toh? Oke. Saking ini, aku mau takon, apa sih bedanya pelajaran umum karo pelajaran agama? Kowe ya manut wae kowe. Mbok kowe iki rada kritis nang aku. Aku takon. Tadi kan saya kan, apa sifat Allah dan apa sifat ciptaan Allah? Kowe mengkilingane menungso. Ora kelingan banyu, ora kelingan kewan, ora kelingan jin ta, ning menungso. Allah sayang menungso, ora sayang ngono ta mau. Ora apa-apa ku ya bener, tapi durung lengkap. Apa sebabnya kowe sinau fisika? Fisika iki ngerti nek kowe nggepuk banyu pior ana sing muncrat. Nek kowe nguyuh nang ndi parane kuyuh? Ambok kowe ngatar ngene iki banyune merono apa rene? Karena ada apa? Gravitasi. Jadi orang belajar fisika itu belajar sifat ciptaan Allah. Jadi itu pelajaran agama, cedora. Sains terus itu pelajaran agama. Lah sains ini apa? Kowe bal-balan wae. Aku takon. Kowe nguyuh. Sing kok nggo nguyuh apa kuwi jenenge? Sak karepmu? Sing gawe sapa? Dadi nguyuh kuwi urusane karo Allah ana apa ora? Kowe ngising. Sing marake taimu ana dadi kalori, dadi iki ya ana sing sampah kok isingke, kuwi sing gawe sapa? Dadi ngising urusan agama dudu. Diatur ora ning agama. Diatur. Nek nguyuh kudu lungguh ya ta, ndodok, aja ngadeg, diatur ora? Aku takon satu benda, satu peristiwa, satu keadaan yang tidak terkait sama Allah. Tidak ada. Satu pelajaran yang tidak terkait sama agama. Jadi tidak ada pelajaran umum, yang ada hanya pelajaran agama. Jadi umum apa agama tidak tergantung materi pelajarannya, tergantung anggapanmu. Nek kowe lali karo Gusti Allah dadi pelajaran umum. Nek kowe ora lali Gusti Allah dadi pelajaran agama. Wis bal-balan sebutan sing dudu wae Gusti Allah. Sing kok nggo nyaduk bal apa? Drijimu ki gaenane sapa? Nek protol kulak ning ndi? Ra iso. Sukete wae sapa? Lemahe gawe sapa? Gawange kayu pesine gaenane sapa? Sebut satu unsur di lapangan yang Ronaldo dan Messi berlari-lari yang bukan milik Allah.
Tidak ada. Maka adakah urusan yang bukan urusan dengan Allah dan agama? Nah, kalian membedakan pelajaran umum dan agama mergo kowe iki dijajah londo. Mergo kowe iki dadi wong sekuler. Sekuler ki mbedake agama karo negara. Terus kowe mikire oh iki negara iki sain, iki agama ngono to? Sen kanan, sen kiri. Ibu-ibu naik motor sen kanan menggok kiri. Ya ora apa-apa iki ya bener. Aja disalahke, cuman kowe mau lali Gusti Allah bahwa kabeh wae Gusti Allah. Nising wae urusan karo Gusti Allah ya ora. Tidak ada yang tidak urusan sama Allah. Semua ciptaan Dia kok. Sak rambut-rambutmu nisor maupun dhuwur. Jenenge sak karepmu len jenenge. Ana Jember Utara, ana Jember Selatan. Ning kabeh urusan karo Gusti. Lho penake dadi wong Islam ngono kuwi, ora ana sing ora. Dadi sembarang iso sambat nang Gusti Allah. Gari kok pilih wiritane apa, dungane apa sederhana. Penak tenan dadi wong Islam. Mulane aku gelem rene mergo kita diikat oleh Kanjeng Nabi dan Islam. Nek ora ana Kanjeng Nabi nglumpuk kok. Maka saya tidak mau menjadi pemimpinmu karena pemimpin kita bersama adalah Rasulullah SAW. Aku takon Rasulullah sih ana apa ora? Sapa sing ngarani mati? Tak kandhake. Rasulullah ana ning jero atimu ora? Berarti saya ana apa ora ana? Ana. Dadi mati ki ana apa ora? Ora ana mati, sing ana perubahan. Sing ana meng transformasi dari ulat menjadi dari kepompong menjadi. Nah kalian sekarang belajar menjadi kepompong, ben sok-sok jadi kupu-kupu yang indah berterbangan di surga Jannatun Naim. Apa sadurunge kowe terbang di surga, terbanglah dengan suami dan istrimu masing-masing. Sak karepmu kowe arep mencolot-mencolot, arep ning dhuwur lemari, apa jajal ning jero lemari kok tutup. Terus gludak-gluduk sak karepmu, anggere aja ning gerdu, aja ning kantor kelurahan. Cedak ya? Nah, jadi semua jawabannya tadi iki jenenge sinau ora kudu bener. Ning goleki terus, ora ana leren. Kan saya sudah berkali-kali bilang, tidak ada sesuatu yang statis. Aku lak wis kondo sembahyang subuh ki apik apa elek? Tergantung, ya ora. Terus wis ngerti lho ilmune. Ya toh? Main musik apik apa elek? Tergantung, sik nggo apa sik ning dhisik. Tujuane apa sik kan begitu, semua begitu. Rabi apik apa elek? Tergantung, sembahyang apik apa elek? Tergantung, kabeh ora ono leren. Kafir, ora ono kafir. Kafir nang sapa? Kowe nang iblis kafir apa muslim? Kafir, dadi kowe kafir toh? Saudara ini kafir. Koma nang iblis. Ngono ta? Kowe nek dikafir-kafir ora masalah. Gayen guyon. Kafir kae lagi ngerti kowe pekok kowe. Wes ket biyen aku kafir lho. Kamu kafir? Iya, aku nang kowe kafir aku. Aku ora percaya karo kowe, aku percaya karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kan ngono to? Dadi aja ngersula dimusyrike, dibid'ahke, di ora sanesu nek kowe yakin terus ora ngono. Gitu loh. Rumangsamu kowe rabi sapa ki kabeh setuju apa? Kabeh setuju apa lah ora? Mesti ana sing ora setuju. Ya terus kowe wae ora masalah. Saya ini kan didengki semua orang. Aku entuk kok jadi pejabat. Entuk kok aku jadi pengusaha. Mesti kok rasani engko. Entuk dadi wong sugih. Mulane ora cetha iki sugih apa melarat, kowe ora ngerti. Tak delikke kabeh dadi kowe iki ora ngerti aku le. Sing kok ngerteni sebagai mbahmu iki jane ming bayang-bayangnya. Aku yang sejati engkau tidak akan pernah mengerti. Yang sedikit mengerti hanyalah Novia Kolo Jengking. Kae jenenge telu, Novia Kolo Paking, Novia Kolo Jengking, Novia Kolo Menjing. Nek nang dindi Kolo Menjing mergo dheke panggonane ning niku to Kolo Menjing. Nek ning kamar kuwi Kolo Jengking. Nek jarine wong apik kuwi jenenge Kolo Paking.
Apa jadi dia itu siapa? Kalau pagi apa kalau jengking? Tergantung. Lah jelas ya? Jelas ya? Ngono pikirannya kudu dinamis kuwi jenenge sinau. Pak Lurah, Pak Ali dari coba kita bersyukur bersama ono wong kaya ngene kae nganti tekan mburi kono sinau tenanan. Dan Rasulullah mengatakan at-tafakkuru sa'atan khairu minal ibadati sanatan. Apa artinya? Sinau tafakur sedelet kuwi ngeluwi sembahyang setahun. Hikmah karomai ganjarane. Apik to kuwi? Dadi kowe bar makyahan iki lak bersaat-saat ora mung sesaat to. Petang jam kok ya to. Dadi nek sesaat wis setahun sembahyang, nek bersaat-saat nganti petang jam kan iso swidak tahun sembahyang. Dadi kowe saiki duwe jatah ora sembahyang swidak tahun. Ning lakonono nek wani ya. Apa ngomong apa? Nah, ke malaikat Israel teko apa le ngomong apa le. Jadi kowe kudu waspada ya. Kowe menurut kowe aku iki sehat ora? Pinter kabeh sampe S2 lulus. Aku iki alhamdulillah urung tau lara. Ya. Aku sehat walafiat. Sejauh ini ning aku nek ditakoni Cak Nun sehat ora? Aku ora sehat. Aku mung durung dikeki lara karo Gusti Allah. Bener ora? Ana apa wong sehat? Lak saiki engko gurung karuan. Ya ora? Dadi relatif semua manusia. Mulane kudu sing waspada. Ora iso sombong, sithik ora iso. Gitu loh. Engko nek 10 tahun meneh 2029 tanggal 3 April kono Andromeda ada meteor sangat besar yang akan lewat di bumi dan membuat kita terguncang. Jur kabeh do glebak ana sing sugih sak sugi-sugi ambruk omahmu ilang harta bendamu bange tutup ya ta arep ngopo nek bangmu tutup PLN mati ya arep ngopo kowe ya ta. Jadi tidak ada yang permanen. Makanya yang mari kita gandolan yang abadi. Siapakah yang abadi? Nah kalau kamu gandolan kepada yang abadi, maka engkau akan ikut abadi. Betul nggak? Nek gue gandolan dunia ini meng opo? Opo, meng opo toh? Sejalan menek gue yang meng stres, sejalan menek gue yang meng pelo. Nek gue stroke tuh ngene iki. Dan itu bisa terjadi pada saya. Mulanya tiap hari aku njaluk nang Gusti Allah. Kula pun digawe lara mesake anak-anakku, putu-putuku. Kok ora tega. Nggih mboten, ora tega aku kowe lara aku ya ora tega. Aku aja meneh kowe, aku nang setan lho ora tega. Dosa ora? Lho sing gawe sapa setan? Kowe nek kejem-kejem karo setan, sok-sok dadekke setan gelem ora? Alhamdulillah kowe didadekke menungso. Aja sumpung dadi menungso, aja setan kok yet lebokke botol. Akhirnya sambate nang nggonku cak aku kok dilebakke botol wae iki piye. Ya engko tak bales ya aku. Mulane kabeh do apik karo aku, jin-jin kabeh apik karo aku. Kemarin di Tulungagung ada seorang pejabat yang meyakini bahwa yang datang di acara Ma'ihan berpuluh-puluh ribu orang itu bukan manusia tapi jin. Diyakini bahwa jamaah aku menungso kira ana sing ana ki jin. Jadi kowe dianggap jin kabeh. Dan aku membenarkan mulane rasa wani-wani karo aku. Engko nek turu karo bojomu ana via ketika jin, iso mlebu ora? Kowe pas muda karo bojomu ana sing joget-joget sesuai dengan iramamu piye. Awas kowe nek macam-macam tak leboni jin kowe. Adakah yang pernah memimpikan aku di dalam tidurmu? Angkat tangan. Aku ingin mengatakan kepadamu, bukan aku yang memasukimu, tapi Allah yang memasukkanku ke dalam mimpimu. Allah yang memasukkan engkau semua ke dalam ruang cintaku yang terdalam. Engkau yang ada di hadapanku semua, yang bergembira bersama untuk Allah adalah orang yang paling dalam di hatiku, orang yang paling mendalam di dalam jiwaku, orang yang aku taruh di dalam kalbu yang paling aku
jekep aku uri-uri. Seberapa desa pun raimu, tetep tak cintai. Aku dhewe yo desa, karo sama aku wong kutha apa? Wong kutha kan kurang terpelajar mergo nek kowe nang hotel-hotel gede kae ngisinge ndodok palungguh. Aku takon sing efektif menurut ilmu biologi dan fisika, sains. Sen. Aku takon, ben taimu ku metu tuntas ki ndodok palungguh. Lah piye kok makin lama kok makin lungguh iki? Ampun di wong desa karo wong kutha. Aku tau nang Hungaria, nek ning Hungaria iki WC kuwi jenenge Mosdo. Dadi tak terjemahke mosok ndodok. Ah mesti WC-ne wong barat. Nek ning kene Mosgo. Mosok lungguh. Nek lungguh kan isi ana tersisa. Mulane ndodok. Sekarang di hotel-hotel besar diberi larangan jangan jongkok di atas kloset. Ngono ta? Aku berarti wong sing isih primitif. Nek sing wis modern kaya wong Jawa, nising mesti ndodok. Cetha ora? Tur mesti cewek. Ya ora? Nek wong primitif peper. Ada negara-negara ngising-ising yang peper nganggo godhong sak dalan-dalan kae. Nek ning hotel-hotel gede peper nganggo tisu ning tetep peper kuwi. Resik ora kuwi? Nek kowe ora iso nek ora nganggo banyu. Luwih maju ndi nganggo tisu apa nganggo banyu? Luwih modern ndi tisu apa banyu? Banyu. Lah kok kowe ngerasa ora modern? Mereka bilang mereka modern. Ora, kowe sing luwih modern. Sak mbah-mbahmu kebiyen kowe luwih modern. Seneng banget ya Allah. Iki ana teruse. Aja rumah samu ngene iki. Ora iki ana teruse. 3 tahun meneh ngene, 5 tahun meneh ngene. Dan pemerintah di Jakarta saya ingin ingatkan satu saja. Jangan dipikir yang terjadi adalah yang ada di pikiranmu. Ada beberapa hal, ada banyak hal yang engkau tidak pernah pikirkan akan terjadi dan akan mengagetkanmu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Asa antukrihu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Sing kok anggap apik iso uga kuwi elek, sing kok anggap elek iso uga kuwi apik. Dadi wong kudu terus-menerus andap asor, rendah hati, ojo terlalu GR nang keyakinanmu dhewe, kejaba keyakinan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan cintamu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono ya. Sip ya. Tepuk tangan untuk 3 kelompok. Dengan sangat menyesal saya ingin menegaskan bahwa ulfah wis ana sing duwe. Ya. Wis kowe sesuk nang Indomaret wae. Golek sabun berikutnya. Bapak-bapak, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Ali dan semuanya boleh kita akhiri ya. Bismillah ya. Ada sesuatu yang mau dipesankan Pak Lurah? Sampun. Raja minta nasihat agama kepada Abu Nawas. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rashid di Baghdad 806-814 M. Cerita berikut dinukil dari kisah 1001 malam. Suatu hari Abu Nawas dipanggil Baginda. Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun Al-Rashid memulai pembicaraan. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas penuh takzim. Aku harus berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau kupanggil bukan untuk kupermainkan atau kuperangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu, kata Baginda bersungguh-sungguh. Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku.
Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum, kesejahteraan buat kalian semua. Aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau jawab dengan Wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu. Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah, dia berkata, rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat, kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah cerah secerah matahari di pagi hari. Cepat katakan, wahai Abu Nawas. Jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan, dari siksa api neraka, dan kesejahteraan, surga. Sedangkan Raja Yahudi itu tahu Baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka yang mulia. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah seperti orang Nasrani beranggapan Isa anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan Wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu, bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka. Tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan Ang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, Abu Nawas menjelaskan. Seketika itu kegundahan Baginda Raja Harun al-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya Baginda menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Bagian 2. Konsep ketenangan hati Abu Nawas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai teh menanyakan Abu Nawas. Telah mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu, kata kawan Abu Nawas. Baiklah, aku mempunyai rumah yang amat sempit. Sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit sehingga kami tidak merasa bahagia, kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar, juga yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Punyakah engkau seekor domba?"
Tidak, tetapi aku mampu membelinya, jawab orang itu. Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu, Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba, kata orang itu mengeluh. Kalau begitu belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu, saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa, kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. Kalau begitu belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu, kata Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Langsung ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Berkata, wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu, kata orang itu putus asa. Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan maka juallah anak unta itu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Abu Nawas bertanya. Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini, kata orang itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu sekarang juallah unggas-unggasmu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu. Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Abu Nawas bertanya. Keadaan sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami, kata orang itu dengan wajah ceria. Baiklah kalau begitu sekarang juallah domba itu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Bertanya, bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu hai Abu Nawas, kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, apakah engkau sering berdoa? Ya, jawab orang itu. Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau ketika dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya. Bagian 3. Taruhan berisiko Abu Nawas. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawan sudah berada di situ. Mereka memang sengaja menunggu Abu Nawas. Nah ini Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Tanya Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah SWT, kata Abu Nawas tenang menantang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu hai Abu Nawas?
Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat, hukumannya pasti dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah SWT saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. Di samping itu Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati, kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang. Karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," jawab Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas.